Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bahas kembali soal TKA tingkat SMP. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, ini dia nomor 6. Disebutkan di sini adalah waktunya itu 60 hari. Selanjutnya diselesaikan 12 pegawai dalam waktu 6 hari jika itu rencana awalnya. Nah, manajer memutuskan untuk menambah jumlah pegawai menjadi 18 orang, ya awalnya 12 orang menjadi 18 orang agar pekerjaan lebih cepat selesai. Maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan renovasi tersebut adalah, nah, kalau seperti ini kita bisa pakai menggunakan misalkan di sini pegawai, di sini hari, di sini bobot. Bobot atau beban itu sama. Jika pegawainya 12, waktunya itu 60 hari. Nah, bobotnya itu adalah perkalian P kali H, pegawai kali hari, yaitu menjadi 720. Nah, jika ditambah menjadi 18 orang pegawainya, berapa harikah? Misalkan ini kita bisa, itu adalah X. Nah, bobot itu tetap sama karena bobotnya itu yaitu pekerjaan kali harinya, pekerja kali hari. Nah, bobotnya tidak berubah sehingga 18X sama dengan 720. Nah, X berarti menjadi sama dengan 720 dibagi 18, yaitu sama dengan 40 hari. Nah, ini dia untuk soal nomor 6. Baik, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Soal nomor 7 ini adalah di hari pertama pertama rencana dulu. Rencana dilakukan 15 pegawai dalam waktu 60 hari. Oke, selanjutnya pada 10 hari pertama hanya 10 pegawai yang bekerja karena yang lainnya beristirahat. Setelah hari ke-10 seluruh pegawai atau 15 pegawai kembali bekerja. Nah, pertanyaannya, sisa pekerjaan, ada 3 pernyataan ini. Sisa pekerjaan yang harus diselesaikan adalah setara dengan 800 hari kerja, atau yang kedua selama 10 hari pertama proyek mengalami ketertinggalan. Yang terakhir adalah apakah dengan 15 hari kerja setelahnya itu tanpa menambah tenaga kerja. Oke, kita lihat seperti tadi juga P, H, dan bobot. Nah, kalau yang pertama ini adalah rencana awal, yaitu pegawainya 15, harinya 60. Berarti bobotnya sama dengan 900. Nah, bobot untuk rencana awal 900. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada dibagi 2 bagian. Yang pertama 10 pegawai doang pada 10 hari pertama. Nah, itu bobotnya adalah 100. Selanjutnya sisa, kita pakai sisa.
Sisanya adalah berapa bobot lagi kah? Ternyata sisanya adalah 800 bobot, yaitu 900 dikurang 100. Nah, bobot yang tersisa itu tinggal 800. Oke, jika kita lihat di atasnya, jika dikerjakan satu orang. Nah, kalau ini kita kasih satu, berarti di sini harus 800 pekerja dong ya. Nah, karena apa? Kalau 800 kali 1 itu sama dengan 800. Berarti yang pertama adalah benar. 800 hari penuh dikerjakan oleh satu orang. Kok kebalik ini? Bentar. Satu orang di sini 800. Oke, 800 seperti ini. Selanjutnya lagi, selama 10 hari pertama proyek mengalami ketertinggalan jadwal yang setara dengan hasil kerja 5 orang selama 10 hari. Oke. Sekarang kita lihat yang 800 ini. Disebutkan kerja 5 orang selama 10 hari. Nah, apakah sisanya itu 5 orang dalam 10 hari? Ternyata itu adalah 50. Salah ya, bukan 800 kan hasilnya ya. Harusnya sisanya juga harus sama dong, 800. Berarti salah. Agar renovasi tetap selesai tepat waktu, manajer cukup mempekerjakan kembali 15 pegawai semula tanpa menambah tenaga kerja. Oke. Sekarang harinya sisanya berapa? 60 kurang 10 itu 50 ya kan ya? Sisanya itu 50. Sekarang kita coba 50 kemudian dikerjakan 15 orang. Ternyata 750. Bobotnya hanya 750 dan tidak sama dengan 800 dari bobot yang tersisa. Berarti juga salah. Nah, jadi pernyataan 1 benar, pernyataan 2 dan 3 itu salah. Demikian untuk soal nomor 7. Baik, kita lanjut lagi ke berikutnya. Soal nomor 8. Oke, disebutkan lagi 60 hari awal sama pertama itu 20 pegawai. Jika rencana awalnya 20 pegawai. Selanjutnya, setelah pekerjaan 24 hari, pekerjaan berhenti total selama 12 hari. Tidak ada pegawai yang bekerja karena kendala cuaca. Manajer proyek melakukan analisis menentukan langkah penyesuaian jumlah pekerja. Nah, ini ada 4 pernyataan. Masing-masing kita coba buat jadi tabel seperti tadi. Berarti ada P, ada hari, dan ada bobot. Jika lancar, ini adalah rencana pertama, 20 pegawai selama 60 hari. Bobotnya adalah 20 kali 60 sama dengan 1200 bobotnya. Selanjutnya, bukan rencana, adalah kenyataannya. Yang kedua ini adalah kenyataannya. Ternyata pekerjaan pertama dilakukan selama 24 hari. Kalau 24 hari berarti 20 orang ya. Ya, 20 orang selama 24 hari. Kemudian berhenti selama 12 hari. Nah, 12 hari atau kosong berhenti berarti tidak ada yang bekerja. Nah, 24 tambah 12 itu kan sama aja 36. Sedangkan total harinya adalah 60 hari. Berarti tersisa 24 hari lagi
dan kita belum tahu pegawainya itu adalah X, sehingga kita masing-masing cari bobotnya. Ini adalah 480, ini 0, dan ini sama dengan belum tahu. Nah, dari dua ini, yang pertama 1200, berarti ini juga harus 1200 bobotnya jika ingin pekerjaannya selesai tepat waktu. Nah, 1200 kurang 480 itu sama aja 720. Oke, ternyata bobotnya 720. Selanjutnya kita lihat, oh ternyata dari pernyataan pertama seluruh sisa pekerjaan adalah 24 hari yang efektif. Kita lihat di sini 24 ya yang efektif ya, tersisa berarti benar untuk yang pertama. Beban pekerjaan yang masih tersisa setara dengan hasil kerja 20 orang selama 60 hari. Oke, kita cek. Yang tersisa apakah 20 orang dalam 60 hari? Salah, karena 20 orang dalam 60 hari itu 1200. Sedangkan yang tersisa itu cuman 720. Berarti salah. Manajer proyek harus menyiapkan total 30 pegawai agar proyek selesai tepat waktu. Nah, kita cari ini. Berarti kalau ini adalah 24X sama dengan 720. X sama dengan 720 bagi 24 itu sama dengan 30. Oh, ternyata benar. Harus menyiapkan total 30 pegawai. Nah, yang terakhir, manajer proyek cukup menambah 5 orang pegawai. Nah, kalau 5 orang pegawai berarti kan yang terakhir ini kan 30. Sebelumnya 20. Berarti sisanya harus nambah bukan 5 tapi harus 10. Bukan 5. 5 tidak sama dengan 10, berarti pernyataan 4 salah. Nah, ini pernyataan 4 salah. Demikian untuk soal nomor 8. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya tentang donor. Nah, ada alur pelayanan donor darah. Yang pertama, calon pendaftar melakukan pendaftaran, itu 5 menit. Yang kedua, melakukan pemeriksaan pemeriksaan kesehatan itu 30. Yang ketiga itu 10 kursi disuruh menunggu jika pendonor darah yang sebelumnya itu belum selesai didonorkan. Nah, yang ini ada 1 kursi untuk yang didonorkan itu selama 30 menit. Yang terakhir juga 1 kursi pemulihan selama 30 menit juga. Baik, ini ada 5, 30, 30, 30. Pertanyaannya, jika pendonor tersebut dilakukan pendonor setelah 25 menit berlalu, oke, apakah di tahap kesehatan, duduk tunggu, proses pengambilan darah, atau istirahat di ruang pemulihan? Baik. Oh, ini bukan 30. 10 menit yang ini. 10 menit yang pemeriksaan kesehatan 10 menit. Baik, kita coba misalkan ini adalah kita terakhir untuk
calon pendonor berarti 5 menit membutuhkan. Selanjutnya ditambah lagi dengan 10 menit, itu berarti menjadi 15 menit. Udah sampai ke kursi tunggu. 15 menit itu kursi tunggu. Karena nggak ada penjumlahan berarti 15 menit menunggu. Kalau langsung berarti lanjut ke pendonoran darah. Ternyata pendonoran darah itu 45. Oke, berarti 45 itu antara 15 sampai 45 menit dan 25 termasuk di sini. Nah, baik, berarti 25 itu di proses pengambilan darah. Ini dia yang tepat setelah 25 menit berlalu adalah proses pengambilan darah. Demikian soal nomor 9. Sekarang soal nomor 10. Donor darah kembali juga. Oke, sebentar. Nah, nomor 10 ini adalah pada suatu waktu Yuda baru sampai ke posko PMI untuk melakukan donor darah. Diketahui bahwa Rama dan Fajar juga berada di posko PMI tersebut. Rama sedang menunggu antrian untuk proses pengambilan darah, sedang Fajar sedang proses pengambilan darah sejak 16 menit yang lalu. Mereka tidak ada janji untuk pulang bersama ketika donor darah selesai. Pernyataannya ada 4. Apakah Yuda sempat bertemu Rama di kursi tunggu? Apakah ketika Yuda mengambil proses darah, Fajar telah pulang? Dan terakhir, Yuda menunggu di kursi tunggu selama 30 menit. Dan yang keempat adalah sejak pertama kali datang hingga pulang, Yuda menghabiskan waktu sekitar lebih dari 1,5 jam. Oke, kita pakai gunakan tabel. Kita buat tabel. Ada 5 proses. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang satu ini 5 menit. Kita lambangkan gini aja. 2 itu 10 menit. 3 tidak ada, tergantung dari yang 4. Yang 4 itu 30 menit. Dan 5 itu juga 30 menit. Nah, kita tulis dulu masing-masing. Yuda baru saja sampai di posko, berarti masih di sini Yuda. Kemudian Rama dan Fajar di posko tersebut. Rama sedang menunggu antrian untuk proses pengambilan darah, berarti Rama di yang ketiga sedang menunggu. Sedangkan Fajar pengambilan darah 16 menit yang lalu. Fajar pengambilan darah berarti 16 menit yang lalu. Nah, di sini Fajar 16 menit yang lalu, masih udah 16 menit berlalu. Ada 3 orang, berarti
Nah, kalau misalkan kita tulis bertahap, karena untuk yang 4 30 menit berarti masih ada di sini tambah 14 menit lagi sehingga bisa si Fajar memenuhi pengambilan darah. Berarti Rama itu 14 menit di kursi tunggu, dan ternyata Yuda itu 14 menit ada di sini. Yuda 14 menit ada di sini. Nah, 14 menit ada di pengecekan kesehatan. Cek kesehatan, yaitu yang di 2. Selanjutnya kalau misalkan ini ditambahkan 30 ya. Nah, habis ini Fajar di sini dong. Terus Fajar di sini selama 1 menit. Baru si Rama itu 1 menit di sini. Dan Yuda baru di sini 15 menit. Nah, 1 menit itu artinya dia sampai 15. 1 menit lagi, sorry, 1 menit lagi. Nah, 1 menit lagi di sini berarti Yuda akhirnya ke sini. Nah, tapi si Rama langsung ke sini, ke kanannya. Ketika Fajar pindah, berarti Rama pindah ke sini. Nah, oke, berarti Yuda itu 1 menitnya di sini. Rama 1 menitnya di sini, dan belum. Ternyata si Yuda masih 1 menitnya masih di apa namanya, periksa kesehatan. Nah, Ramanya udah di sini 1 menitnya. Berarti Yuda sempat bertemu dengan Rama di kursi tunggu, ternyata tidak. Salah ya. Karena ketika Yuda masih 15 menit di sini, 1 menit lagi ternyata si Rama udah pindah ke pemeriksaan darah. Ketika Yuda proses pengambilan darah, Fajar telah pulang lebih dahulu. Oke, kita lihat. Berarti di sini Yuda selama tunggu Rama udah 1 menit, berarti 29 menit lagi. Oke, Yuda itu selama 29 menit dan Fajar 29, berarti totalnya 30. Nah, ketika Yuda 92 ini berarti Yuda ke sini, Rama ke sini, Fajar pulang. Nah, Fajar pulang lebih dahulu. Berarti benar ya. Fajar pulang lebih dahulu. Oke. Yuda menunggu di kursi tunggu selama 30 menit. Oh, bukan 30 menit, ternyata 29 menit ya. Karena tadi sisa 1 udah, si Rama udah 1 menit. Berarti harusnya 29 menit untuk yang pernyataan 3. Jadi salah. Kemudian sejak pertama kali datang hingga pulang, Yuda menghabiskan waktu lebih dari 1,5 jam. Oke, kita catat aja di sini 5, 10, 30, 30. Selanjutnya oh, nggak usah pakai ini. Berarti Yuda kita bisa lihat aja tadi 15 di sini. 15 di sini. Terus 29 di sini, 30 di sini, dan 30 di sini. Nah, bentar. 29 di sini,
pas 29 pindah, oh 29 lagi di sini, baru yang terakhir 30. 30 dong, harus 30 ya. 30 dan 30. Ternyata itu sama aja di total berapa menit nih? 15 tambah 29 sama dengan 44, berarti 104 menit. Nah, 104 menit sama aja 1 jam 1 jam 44 menit ya. 1 jam 44 menit. Nah, ternyata memang lebih besar dari 1,5 jam. Nah, ini dia yang terakhir adalah menghabiskan waktu lebih dari 1,5 jam. Benar ya? Nah, itu untuk soal nomor 10. Demikian. Wassalam.